Nah, ternyata penuh air ini bagian ruang bakarnya ini. Oke, kita lepas aja dulu bagian silindernya. Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kedatangan Vario ESP ini. Kondisinya mogok. Dan setelah dicek ini bagian olinya kering, ini enggak ada olinya sama sekali. Dan ini cuma ada beberapa tetes oli saja ini di bagian mesinnya. Dan engkolnya juga dilepas ini bekasnya, jadi nggak tahu ini masih mutar apa enggak nih. Kemungkinan macet ini bagian pistonnya, karena waktu dihidupkan pakai starter cuma tek doang, nggak bisa mutar nih bagian mesinnya. Oke, kita bongkar saja nih bagian block off-nya atau bagian silindernya. Kemungkinan besar ini pistonnya macet ini. Kita lepas dulu semua bagian cover bodinya yang belakang ini. Dan setelah cover bodinya terlepas semua, kita bongkar bagian penutup headnya ini. Dan ini kondisinya sampai berkarat ini atau berkerak ini bagian headnya, bekas olinya. Dan kita lepas bagian, kita bongkar bagian water pumpnya ini, gigi water pumpnya depan ini. Dan bisa dicongkel-congkel gini pakai openg, karena peras banget ini masuknya, sangat keras untuk membukanya ini. Dan bagian sok belakangnya dilepas bagian bawahnya ini. Dan untuk standar tengahnya diganjal pakai kayu, supaya ini bisa naik turun nih bagian mesinnya nanti untuk melepas bagian silinder block off-nya nanti. Karena tidak melepas mesin dari rangkanya ini, jadi langsung kita bongkar bagian depannya saja ini. Nah, ternyata penuh air ini bagian ruang bakarnya ini. Oke, kita lepas aja dulu bagian silindernya. Pistonnya juga macet. Oke, kita pukul-pukul saja ini pakai kayu bagian pistonnya, karena macet ini. Ini kalau tutupnya 3.000 nak ya, Mas. Cuman nolak tadi mah. Tak pelang 3.000. Masa tak 30. Ini kemarin-kemarin. Nah, ini sudah terlepas ini. Silindernya sampai berkarat karena penuh air tadi. Dan bagian pistonnya ini sampai berkarat parah nih, dan ringnya macet semua ini. Dan ini yang bikin macet tadi.
Oke, kita lepas dulu nih bagian pistonnya, kita bersihkan. Kalau dicek masih bagus bisa dipasang lagi nanti. Dan kita cari masalahnya, kenapa airnya bisa masuk. Ini setelah dibersihkan pistonnya dan kondisinya masih bagus. Ini untuk silindernya juga masih bagus, sudah dibersihkan tadi dan belum baret. Ini kita pasang lagi saja ini bagian piston sama silindernya. Dan untuk paketnya juga aman, nggak ada yang bocor atau nggak ada yang robek. Untuk bagian head juga sudah disekur, ini sudah dibersihkan juga. Dan ternyata ini motor tadi habis nerobos banjir, kata si pemiliknya. Jadi ada genangan air yang dalam tadi, terus dipaksa buat jalan, akhirnya airnya sampai mesinnya sampai nyelup ke dalam air, akhirnya mati dan mogok. Dan waktu dilepas knalpotnya tadi juga ada airnya di dalam knalpotnya. Jadi yang menyebabkan macet tadi masalah air yang masuk di ruang bakar. Dan kebetulan oli mesinnya juga sudah habis, jadi sekalian kita bongkar, sekalian ganti oli sama air radiatornya nanti. Oke, lanjut pemasangan ini. Setelah piston terpasang ini kita kasih pelumas dulu untuk memasukkan silindernya supaya licin. Dan seperti biasa bisa ditekan dan digoyang-goyang. Dan tarik bagian rantai kampratnya. Tinggal pasang bagian headnya nih. Dan untuk packing headnya nggak diganti nih, kita kasih lem tipis-tipis saja supaya merata. Dan untuk bagian temeng kampretnya ini, untuk topnya ini lurus, lubang atas bawah ini lurus sama garisnya ini. Nah, ini lubangnya atas bawah lurus. Oke, ini hampir selesai, tinggal pasang bagian knalpotnya ini. Itu masih ada sisa-sisa airnya itu, no, masih banyak tuh. Dan bagian CVT-nya juga banyak airnya, ini bekasnya netes-netes itu. Kita buka penutupnya nih. Untuk filternya kita buka sekalian, nanti kita bersihkan. Ini bekasnya banyak airnya nih. Sudah kita semprot tadi bagian airnya. Tinggal bersihkan sisa-sisa kotorannya nih. Oke, selesai. Starteran, Pak. Oke, motor sudah normal lagi nih. Dan air radiator sama oli mesinnya sudah diganti. Aki juga baru dicas. Dan ini tadi nggak ada penggantian spare part sama sekali nih. Cuma oli sama air radiator saja yang diganti. Untuk piston sama yang lain-lain kita pasang lagi. Dan motor sudah hidup normal lagi nih. Jadi kemarin ini ceritanya habis masuk air ini di genangan air yang dalam itu, terus motor mogok.
Terus dibiarkan berhari-hari sampai kurang lebih 1 minggu lebih nih kata yang punya. Dan akhirnya bagian pistonnya berkarat itu yang tadi kita bersihkan. Harusnya untuk pertolongannya langsung dilepas bagian businya atau motornya diposisikan naik supaya airnya keluar dari knalpot, dan busi dilepas dan diengkol-engkol atau di starter sampai airnya mengering di bagian ruang bakarnya. Kalau air sudah kering itu kasih busi lagi, sudah hidup lagi sebenarnya. Dan dicek bagian olinya apakah kemasukan air apa enggaknya. Kalau enggak ada airnya nggak usah diganti, nggak masalah. Tapi kalau untuk kasus ini karena dibiarkan berhari-hari akhirnya berkarat dan akhirnya pistonnya macet ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.